Ada beberapa orang menilai kalau TDP itu adalah konsumsi daya listrik yang dihasilkan oleh suatu komponen. Dan itu biasanya jadi tolak ukur kita-kita buat nentuin ini komponen boros atau enggak. Ini nggak sepenuhnya salah, karena TDP sendiri mempunyai satuan yang namanya watt. Which is itu adalah satuan yang memang dipakai dalam satuan listrik. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lebih jauh lagi mengenai TDP ini. Karena hal tersebut yang tadi belum sepenuhnya benar dan belum sepenuhnya salah juga. Umumnya sebutan TDP biasa kita temuin dalam prosesor atau VGA card. TDP atau Thermal Design Power adalah sebenarnya hitungan untuk mengukur panas dari suatu komponen, entah itu CPU ataupun GPU, intinya adalah sebuah prosesor. Ini bukan berarti yang punya TDP lebih besar itu akan menghasilkan panas yang lebih tinggi daripada TDP yang lebih rendah. Belum tentu, karena ada banyak banget faktor yang mempengaruhi untuk menentukan titik suhu terakhir yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah desain cooling system yang berbeda dari masing-masing komponen yang juga nantinya akan menghasilkan suhu yang berbeda. Dan biasanya kadang kita suka temuin cooler aftermarket prosesor yang memang coolernya itu mencantumkan berapa TDP coolernya. Dan itu bukan berarti kipasnya mengkonsumsi daya sebesar TDP itu, bukan. Tapi cooler itu kasarnya didesain untuk mendinginkan prosesor yang memang mempunyai TDP sesuai spek si coolernya dan juga sesuai spek si prosesornya. Hal yang rumit begini sebenarnya udah ada hukum fisikanya, dan untuk TDP sendiri sebenarnya TDP mempunyai satuan yang bernama joule. Terus kenapa satuannya malah jadi watt, Bang? TDP sendiri mempunyai hitungan joule per detik, yang dimana 1 joule per detik itu sama dengan 1 watt. Energi ini yang akan mempengaruhi panas yang dihasilkan oleh si prosesor tersebut. Contohnya seperti Core i7 6700K gua yang mempunyai TDP 95 watt. Itu berarti tandanya prosesor gua ini mempunyai TDP sebesar 95 joule per detik, dan itu adalah hitungan pastinya, bukan hitungan konsumsi daya pastinya. Tapi emang rata-rata konsumsi daya dari suatu komponen itu nggak akan beda jauh sama TDP-nya. Bisa jadi lebih kecil sedikit atau bisa jadi lebih besar sedikit. Contohnya seperti GTX 1060 dan juga RX 570 yang sama-sama mempunyai TDP 150 watt. Tapi kedua VGA card ini dapat menghasilkan konsumsi daya yang berbeda. Ini disebabkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi si komponen tersebut sampai ke titik output listriknya. Mulai dari TDP-nya, voltase, cooling system, dan bahkan temperatur sekalipun kadang mempengaruhi konsumsi daya terakhir yang dihasilkan dari si komponen tersebut. TDP sebuah GPU juga rata-rata lebih besar daripada TDP sebuah CPU atau prosesor. Contohnya adalah Core i7 6700K gua lagi yang mempunyai TDP 95 watt. Sementara GTX 1060 gua mempunyai TDP yang jauh lebih besar, yaitu 150 watt. Nah, ini dikarenakan chip GPU itu ukurannya memang lebih besar daripada chip sebuah CPU. Karena apa? Karena otak inti daripada si GPU itu memang lebih banyak daripada CPU. GPU bisa menggunakan ratusan bahkan ribuan unit, sementara CPU nggak sebanyak itu. Dan kalau kita perhatiin, CPU yang mempunyai TDP yang besar itu rata-rata ukuran prosesornya juga rata-rata besar juga. Contohnya seperti Core i7 6900K yang mempunyai TDP 140 watt. Nah, itulah penjelasan singkat gua mengenai TDP. Semoga informasi ini dapat memberikan pelajaran tambahan buat kita semua. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gua, itu ada di description. Gua Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.